wabarakatuh. Saya Dr. Arya Gakali dari program studi S3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Setelah sebelumnya, Prof. Tati menyampaikan tentang statistik inferensial, saya akan menyampaikan video tentang uji parametrik. Selamat mengikuti. Dalam membahas mengenai uji parametrik, kita akan ada 3 gambaran besar. 3 outline, yaitu tentang konsep parametrik, uji perbandingan rata, serta uji korelasi. Nah, di sini di slide tentang konsep parametrik dan non parametrik ini, secara sederhana sebenarnya kita membagi 3 uji untuk bivariat, ya. Jadi ada uji tergantung dengan variabel independen atau variabel bebas dengan variabel tergantungnya. Kalau variabel bebas dan tergantungnya itu numerik dan numerik, kita namakan uji korelasi. Kalau numerik ke kategorik, kita namakan uji perbandingan rata. Sedangkan kalau kategorik ke kategorik, itu uji perbandingan proporsi. Nah, konsep parametrik dalam tabel ini itu dilakukan kalau melibatkan data numerik di salah satu variabel yang akan dianalisis, baik itu variabel bebas atau variabel tergantungnya. Jadi di sini uji parametrik hanya merupakan pilihan jika dilakukan pada uji korelasi atau uji perbandingan rata. Pada saat salah satu dari variabel yang dilibatkan itu numerik dan sebarannya tidak normal berdasarkan uji normalitas, maka dia akan menggunakan alternatifnya uji non-parametrik. Dengan demikian, dari slide ini kita bisa melihat bahwa uji parametrik hanya kita terapkan dalam skenario ideal, yaitu seluruh variabel bebas dan variabel tergantungnya yang jenis data yang numerik itu sebarannya normal. Untuk uji perbandingan proporsi, yaitu variabelnya kategorik ke kategorik, maka secara otomatis dia tidak berlaku uji parametrik karena tidak melibatkan data yang numerik. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep uji perbandingan rata. Ini adalah uji parametrik yang paling sering dipakai. Misalkan di sini contohnya saya menampilkan diagram box plot yang membandingkan antara tinggi badan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, dalam konsepnya di sini kita bisa melihat bahwa terlihat di box plotnya yang tinggi badan laki-laki lebih tinggi dibandingkan tinggi badan perempuan. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi yang kita bandingkan itu adalah rata. Rata dalam hal ini bisa berupa mean, bisa berupa median. Nah, kalau sebarannya normal di antara 2 kelompok ini, tinggi badan yang laki-laki sebarannya normal, yang perempuan sebarannya normal, maka itu konsepnya adalah uji parametrik. Ya. Nah, ini baru salah satu contoh dari uji perbandingan rata, yaitu ada 2 kelompok. Karena nanti variasinya itu ada beberapa persyaratan yang harus dinilai. Pertama, jumlah kelompoknya itu cuma 2 atau lebih dari 2 kelompok. Kemudian, jenis kelompoknya berpasangan atau tidak berpasangan. Sebagai contoh, kalau di sini dia contohnya membandingkan laki-laki dan perempuan. Ini bukan contoh data yang berpasangan, ya, karena data yang berpasangan itu adalah data yang sifatnya tidak independen, ya, saling terkait satu sama lain. Misalkan berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Ya. Konteks berpasangan itu bisa kita lihat dengan jika kita membandingkan berat badan sebelum dan sesudah, besar kemungkinan berat badan sesudah kita tuh sangat tergantung dengan berat badan sebelumnya. Orang yang merasa dia gemuk sekali tentunya lebih termotivasi untuk menurunkan berat badan dibandingkan kalau gemuknya cuma sedikit. Atau sebaliknya, jadi ada faktor perubahan itu yang dipengaruhi oleh hasil dari data awalnya. Itu konsep yang berpasangan, jadi dia tidak independen. Bisa juga kalau kita membandingkan antara 2 kelompok yang sudah di matching. Nah, itu bisa juga diterapkan konsep berpasangan, ya. Tapi di sini laki-laki dan perempuan, di contohnya ini adalah jenis data yang tidak berpasangan karena mereka tidak saling mempengaruhi
tidak saling terkait satu sama lain. Nah, ini yang penting, nomor 3, normalitas sebaran masing-masing kelompok. Nah, kita harus melihat kalau perbandingan rata seperti ini harus kita interpretasikan dulu yang laki-laki itu tinggi badannya normal atau tidak, dan yang perempuan tinggi badannya normal atau tidak. Kalau ada salah satu saja yang sebarannya tidak normal, maka konsep parametriknya gugur. Harus dilakukan uji non-parametrik. Gitu. Nah, untuk perbandingan rata, salah satu lagi yang harus dinilai adalah kesamaan varians. Ya. Jadi variasi dari masing-masing kelompok bagaimana nilainya, ya itu harus diperhatikan. Ya. Saya akan perlihatkan contohnya di slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini mengenai kekuatan pengaruh. Ya. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri, kekuatan pengaruh itu semakin besar bila selisih antara rata kedua grup itu beda. Ya. Namun jika selisihnya beda, tapi variabilitasnya juga tinggi di gambar yang sebelah kanan, jadi nilai minimum maksimumnya dari suatu kelompok itu berbeda, sangat besar rentangnya, maka itu juga bisa mempengaruhi kekuatan pengaruh atau effect size-nya. Ya. Yang paling ideal adalah misalkan di gambar yang slide selanjutnya ini adalah di gambar yang tengah, ya, di mana perbedaan ratanya itu cukup besar, namun variasi antar kelompoknya tidak selebar yang gambar yang paling kanan. Ya. Nah, hal ini yang harus kita lihat. Jadi tadi bukan hanya semata-mata melihat perbedaan rata, tapi melihat variasi di antara masing-masing kelompok varians. Ya. Nah, yang ditampilkan nanti dummy table-nya yang di slide berikutnya ini kita memberikan contoh kalau sebaran normal, uji parametrik yang dibandingkan itu adalah min. Di sini contoh di tabelnya adalah min di antara kedua kelompok. Sehingga ditampilkan adalah min plus minus standar deviasi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, misalkan tadi tinggi badan yang kelompok 1 laki-laki, yang kelompok 2 perempuan. Gitu. Sehingga kita juga bisa menampilkan nanti nilai P berdasarkan uji parametrik, ya. Serta kita juga nanti akan memasukkan min perbedaannya, effect size-nya bagaimana dengan interval kepercayaan. Jika kita menggunakan median, ya tentunya kita tidak bisa menggunakan standar deviasi, kita menggunakan minimum maksimum, dan ini kita akan turun ke derajatnya ke uji non-parametrik. Ya. Nah, selanjutnya ini algoritma perbedaan rata ini adalah suatu konsep bagaimana kita bisa memilah uji statistik yang paling tepat tadi berdasarkan komponen-komponennya tadi, yaitu pertama dilihat berapa kelompok dulu, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Kemudian bisa kita lihat berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, hal yang paling penting terakhir adalah untuk melihat apakah dia dilakukan dalam skenario parametrik atau tidak parametrik, non-parametrik. Sebagai contoh, kita ada 2 kelompok tidak berpasangan, maka kita gunakan adalah uji T. Ya, tapi kalau misalnya ada salah satu yang dia tidak normal sebarannya, maka dia harus menggunakan uji non-parametrik menggunakan Mann-Whitney. Demikian juga kasusnya dengan ANOVA, uji T berpasangan dan alternatif non-parametriknya. Jadi dummy table ini yang harus algoritma ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai memilih uji statistik yang salah, dan gunakan box plot untuk kedua kelompok untuk visualisasi hasil supaya interpretasinya lebih mudah. Dan ingat, menginterpretasinya hanya menggunakan min jika sebarannya normal dan membandingkan median jika sebarannya tidak normal. Demikian penyampaian saya, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk diterapkan dalam riset kedokteran. Saya Arya Kekali undur diri, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.